Cuman yang jadi pertanyaan saya kepada Pak Bahlil, awak seorang orang Papua tidak tahu menahu tentang tanah Pasir Panjang ini. Jadi sejahat-jahatnya Fir'aun tidak pernah mengusir rakyatnya dari negeri sendiri. Terus kami tetap tidak mau direlokasi walaupun cuma sejengkal. Karena emang dari dulu di sini sudah diperjuangkan dengan nenek moyang kami. Dan baru sekarang saya kaget, tiba-tiba kok ada kayak gini, kayak terasa perperangan orang tua dulu gitu. Jadi susah payah orang tua dulu perang melawan ini untuk ngebela tanah kita. Tiba-tiba ujung-ujungnya orang yang dari Cina masuk ke tempat kita. Terus ngapain orang dari dulu itu? Terus ngapain orang tua dulu, keturunan orang tua dulu menyelamatkan kampung kita, menyelamatkan Indonesia. Pada dasarnya orang Cina itu yang didatangkan lagi ke tempat kita. Kenapa tidak orang-orang kita aja yang dimajukan gitu? Sedangkan kami, anak muda di Batam, susah sekali untuk bekerja, Pak. Bagi saya dan juga saudara-saudara saya yang ada 16 titik ini, kami tetap menolak tanpa syarat. Walau satu jengkal pun tidak ada persyaratan apa, tetap kami menolak itu, Pak. Jadi saat umur kami sudah 76 ini, tiba-tiba datang yang seperti ini, apa tak kami kaget. Ya, kami minta dengan Bapak semua yang di atas ataupun yang di bawah, Pak, kami minta satu jengkal pun kami tak akan boleh terangkat dari Rempang Galang. Warga masyarakat Pasir Panjang tetap menolak relokasi apapun bentuknya. Cuman yang jadi pertanyaan saya kepada Pak Bahlil, awak seorang orang Papua tidak tahu menahu tentang tanah Pasir Panjang ini. Jadi sejahat-jahatnya Fir'aun tidak pernah mengusir rakyatnya dari negeri sendiri. Itu hanya pesan saya Pak Bahlul, hati-hati. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, nenek moyang kami asli di Pulau Rempang Galang. Kita umur sudah 76 tahun. Mak kita 103 tahun masih ada ini. Nah, nenek kami meninggal umur 112 tahun. Ada kuburnya, Pak. Jadi inilah kami minta. Tanah bertuah Pasir Panjang tempat kami lahir, orang tua kami melahirkan kami juga, alhamdulillah tak ada sedikit pun kekurangan. Jadi saat umur kami sudah 76 ini, tiba-tiba datang yang seperti ini, apa tak kami kaget. Ya, kami minta dengan Bapak semua yang di atas ataupun yang di bawah, Pak, kami minta satu jengkal pun kami tak akan boleh terangkat dari Rempang Galang. Itu aja yang saya minta, ya, Pak. Sejengkal pun kami tak nak dicabut selain dari Allah nyabut napas kami baru kami berangkat. Kalau lagi manusia biar pangkat apapun, biar kami mati berdiri dari kami mati terlutut. Ya, ingat ini pesan anak lahir di Pulau Rempang ini. Datuk nenek saya ada kubur, mak saya masih hidup tuh, Pak. Masih ada mak saya. Kalau perlu kita ngunjung dia. Dah gini, Pak. Nah, itu aja yang saya sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Hati Nurani, ya, seorang ibu berusia 72 tahun. Seorang ibu berusia 76 tahun, ibundanya masih hidup 103 tahun. Nah, jadi betapa melekatnya ya Pasir Panjang Pulau Rempang ini itu di nonjauh di lubuk sanubari ya. Jadi kalau memang pemerintah itu nekat saja memang ada melawan rakyat. Jadi saya kurang apa lagi dengan segala macam kata-kata ya. Jadi insya Allah nanti akan kita bawa ke pusat ya. Dan kita akan insya Allah menggunakan cara-cara yang selembut tapi setajam mungkin ya. Jadi pemerintah sekarang ini rezim itu sedang keblinger ya. Keblinger itu saya nggak tahu itu bahasa Jawa, artinya ya apa lupa diri ya. Lupa diri, tapi kok lupa dirinya lama sekali ya. Jadi saya kira itu mungkin ada sedikit tambahan ya. Silakan Bapak Ibu lagi di sebelah ketum.
Ini Bapak ini. Mana? Ini Bapak dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Amin Rais yang selama ini kita juga hanya memandang wajahnya hanya melewati TV ataupun di media-media sosial, Pak. Terima kasih. Alhamdulillah pada hari ini kita mendapat kunjungan dan serta staf-staf yang daripada Jakarta. Kita ucapkan ribuan terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan nama satu persatu. Dan juga seluruh lapisan masyarakat yang ada 16 titik di tanah Melayu ini dan di tanah Rempang dan Galang. Kami ucapkan saudara-saudara kami, marilah kita bersatu dan kesatuan inilah yang paling utama. Yang jelasnya saat ini kita merasa sungguh tertekan. Nah, saya juga merasakan itu tekanan ini sungguh teramat berat. Tapi saya cuba jalani apa pun masalah dan apa pun juga rintangan, kita cuba menjalani beserta kawan-kawan dan alhamdulillah pada hari ini Pak Amin Rais juga sudah hadir di hadapan kita. Terima kasih Pak Amin Rais. Ya, sama-sama. Jadi, nah hari ini saya ketemu kembali Pak dengan Bapak. Kami mengharapkan atas nama 16 titik kampung tua yang ada Rempang dan Galang ini, Pak, tolonglah kami dalam saat kami keadaan sekarang ini terpuruk. Oleh karena mungkin ada sebahagian diintimidasi dan juga saudara-saudara kami yang ada di sini. Contoh, Pak, Pasir Panjang ini baru sekitar 1 minggu ini warga yang bisa berkumpul ini. Kalau enggak, kami selepas masak pagi itu jam 7 kami lari ke hutan semua, Pak. Oleh karena kami takut. Nah, dengan ada ketakutan ini kami merasa apakah kami ini sudah memang mau perang badarnya atau seperti apa. Kan gitu. Ini yang kami takut ini kalau memang betul-betul perang badar kita juga senang. Tapi oleh karena perang sama pemerintah ini akhirnya kami tidak punya kekuatan. Yang terkecuali kekuatan kami hanyalah suara, Pak. Itulah yang bisa kami laungkan. Suara-suara kami ini beserta dengan 16 titik kampung tua yang ada di Rempang dan Galang, Pak. Jadi kami mengharap tak lain tak bukan yang jelas. Bagi saya dan juga saudara-saudara saya yang ada 16 titik ini, kami tetap menolak tanpa syarat. Walau satu jengkal pun, tidak ada persyaratan apa, tetap kami menolak itu, Pak. Tidak ada istilahnya turun lagi ke bawah untuk berunding-berunding sama warga ataupun untuk bermusyawarah, tidak ada itu. Yang jelas kami tetap menolak, soalnya kami sudah merasa terlalu ditekan. Hanya itu, Pak. Terima kasih. Alhamdulillah, saya tutupi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lawan kezaliman, tegakkan keadilan. Silakan, barangkali ibu-ibu lagi. Ada lagi? Satu lagi mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya atas nama Rizka yang kemarin pernah disorotkan karena menyampaikan pernyataan sikap terhadap Pak Rudi. Kami bersikeras menolak relokasi. Kemarin beliau mengajak saya berdialog tapi tidak dijawab di situ. Malah dia ngajak saya bertemu di biar inilah katanya, biar tidak ada isu-isu. Cuman kan karena kami masyarakat, kami butuh jawaban di situ juga. Karena kami kan menanyakan di situ juga, Pak. Terus kami tetap tidak mau direlokasi walaupun cuma sejengkal. Karena emang dari dulu di sini sudah diperjuangkan dengan nenek moyang kami. Dan baru sekarang saya kaget, tiba-tiba kok ada kayak gini, kayak terasa perperangan orang tua dulu gitu. Jadi susah payah orang tua dulu perang melawan ini untuk ngebela tanah kita. Tiba-tiba ujung-ujungnya orang yang dari Cina masuk ke tempat kita. Terus ngapain orang dari dulu itu? Terus ngapain orang tua dulu, keturunan orang tua dulu menyelamatkan kampung kita, menyelamatkan Indonesia. Pada dasarnya orang Cina itu yang didatangkan lagi ke tempat kita. Kenapa tidak orang-orang kita aja yang dimajukan gitu? Sedangkan kami anak muda di Batam susah sekali untuk bekerja, Pak. Saya udah 3 tahun pengangguran, sama sekali tidak
kemarin saya juga untuk mau kuliah sama beliau, cuman kata beliau harus ada tingkat tinggi lah, paling tidak harus ada pintar lah sedikit, ada beasiswa katanya kayak gitu. Cuman kan nama kita niat tetap mau kuliah, walaupun kita nggak terlalu pintar, tapi namanya kita niat ya Pak ya. Jadi seharusnya Bapak juga mengerti kami. Tapi jangankan untuk kuliah Pak, kerja aja kami susah. Terus Bapak mau bangunkan orang Cina ke sini, sedangkan orang Cina Pak udah pakai robot. Oke, 1-2 tahun kami dipekerjakan. Terus selebihnya kami kayak mana Pak? Pengangguran lagi. Terus kami minta tolong sama Bapak. Apakahlah kami dulu, sejahterakanlah kami dulu Pak. Berpikirlah jernih sebelum Bapak membuat seperti kayak gini Pak. Jadi kan dipertimbangbalikkanlah lagi Pak. Kasihan sama kami masyarakat kecil Pak. Bapak dulu sebelum Bapak jadi pemerintah, kami Pak yang memilih Bapak naik ke situ. Sekarang Bapak udah duduk di situ, Bapak lupa sama kami Pak. Jadi saya mohon Bapak tolong lihat ke bawah lagi kayak mana kami terhadap Bapak, kayak gitulah. Jangan Bapak sampai tertutup mata Bapak dengan keadaan Bapak yang sekarang. Tolong mengerti kami ya Pak ya. Kami juga butuh ini Bapak kerja sama Bapak juga, kasihan sama kami. Tiba-tiba nanti orang berpangkat turun lagi ke tempat kami, kasihan anak-anak kami, kasihan ibu-ibu kami susah bekerja, bapak-bapak kami juga susah bekerja karena ketakutan Pak. Kayak saya kemarin menyampaikan pernyataan sikap, terus banyak tuh dilihat-lihat intel Pak, jadi saya ketakutan, bapak saya juga jadi resah di rumah. Jadi kami ini anak muda disuruh tutup mulut tidak bersuara Pak. Tapi saya tidak pernah takut. Saya juga Pak pernah ini Pak direkrut kerja di PT Mek. Sebelumnya saya pernah ikut juga di situ. Terus saya pikir saya lebih memilih masyarakat kami yang ramai daripada pekerjaan. Rezeki itu kita tak tahu Pak ya. Bisa jadi nanti di belakang hari lebih banyak lagi saya dapatkan rezeki pekerjaan yang bagus Pak. Walaupun tidak di PT Mek. Untuk segitulah dari saya Pak. Sekian dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rizka, ya. Ini Mbak Rizka ini masih muda, pikirannya rasional sekali dan punya rasa kebangsaan yang sangat tebal sekali. Jadi seorang Rizka ini tidak bisa memahami mengapa kok para China, para Tionghoa itu bergentayangan ya masuk ke kampung-kampung itu, petentang-petenteng, ya, pedita-pediti istilah saya, ya, itu kemudian seperti kita ini rakyat jajahan. Ya. Jadi saya ingatkan rezim yang di Jakarta yang menguasai Sabang sampai Merauke, ya. Jadi ini perhatikan, ini suara yang tulus dari anak-anakmu sendiri, ya. Jadi tanpa teks ya, tanpa apa-apa, tapi mengalir karena memang sudah mengekspresikan kepentingan yang paling mendasar dari diri beliau. Dan ini semua ya ribuan suku Melayu di Pulau Rempang ini ya. Jadi saya terima kasih sekali bisa berdialog ya. Jadi dengarkan ya Mas Bahlil dari seorang yang nun jauh di sana ya, dari Jakarta, tapi meneropong Anda, ternyata Anda itu ya tadi itu, saya nggak usah ngulangi lagi ya. Itu saja, terima kasih ya. Mungkin ada satu Pak.